Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Khalil Stakuf beberapa waktu lalu mengklaim bahwa 59,2% dari seluruh penduduk beragama Islam di Indonesia mengaku sebagai warga NU. Hasil survei tahun 2022 menyatakan bahwa 59,2% dari seluruh penduduk Muslim Indonesia mengaku NU. Kalau umat Islam diperkirakan 250-260 juta, 59,2% itu berapa? Bisa sampai hampir 150 juta, ini luar biasa, kata Yahya dalam pidatonya di Rakernas 9 Lembaga Dakwah NU, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2022, silam. Yahya mengatakan angka itu terus meningkat. Sebab, hasil survei tahun 2018 menunjukkan 50,5% dari total umat Islam di Indonesia mengaku sebagai warga NU. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yudhar juga menjelaskan soal posisi strategis Nahdlatul Ulama, NU, dalam konteks politik nasional saat ini. Ia menyebut bahwa NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan dunia, yang punya pengaruh besar. Jumlah besar warga Nahdliin memiliki bobot politik strategis, sehingga NU kadangkala sangat seksi, kata Hanta dalam webinar yang digelar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, ISNU, bertajuk Arah NU 100 Tahun Kedua, Kemandirian dan Teknokrasi untuk Peradaban Dunia, Jumat, 17 Desember 2021, silam. Ia menyebutkan beberapa peran dan posisi penting NU di dalam konteks politik nasional. Menurutnya, NU adalah pilar pemersatu bangsa. Sebuah organisasi besar yang punya komitmen dan kontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan NKRI. Kalau bicara persatuan, siapapun yang memimpin republik ini, pasti melibatkan NU sebagai organisasi untuk menjaga kohesivitas bangsa. NU juga adalah mitra pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara, ujar Hanta. Dari sisi ideologis, NU mampu menjadi pengendali arus utama pemikiran Islam di Indonesia dengan pandangan yang moderat. Posisi strategis NU berada pada basis kulturalnya seperti pesantren-pesantren serta para kiai di kampung yang kerap menjadi rujukan nilai dan pola interaksi di masyarakat. Kiai-kiai di kampung bahkan lebih kuat pengaruhnya dari aparat negara. Lebih didengar daripada lurah. Apalagi dibandingkan dengan ketua partai di daerah masing-masing. Gerakan sosial politik kalau digerakkan oleh NU kultural yang berbasis di kampung itu sangat kuat sekali, ujarnya. Survei Poltreking Indonesia pada Oktober 2021 menyebutkan bahwa basis massa NU sangat besar. Terdapat 41,9% responden secara terbuka mengaku terafiliasi atau merasa sebagai Nahdliin secara kultural. Artinya ada 80-90 juta pemilih Indonesia merasa terafiliasi dengan NU dari DPT, data pemilih tetap, yang kurang lebih sebanyak 200 juta. Itulah yang menyebabkan daya tarik NU sangat seksi, katanya. Kemudian, dukungan NU secara kultural berkontribusi besar untuk mendongkrak suara. Secara kualitatif, para calon pemimpin di kontestasi politik elektoral akan merasa sangat penting mendapat dukungan dari NU. Ia memprediksi, siapapun yang akan maju sebagai Presiden Indonesia pada 2024 mendatang, pasti akan mulai mendekati NU. Menurut Hanta, hal itu lantaran NU memiliki suara sebanyak 41,9% warga yang merasa terafiliasi dengan NU. Selain itu, patronasi kiai dalam mengendalikan massa juga sangat mempengaruhi perjalanan politik nasional. Kiai kerap dijadikan sebagai rujukan masyarakat dalam menentukan pilihan. Para kandidat juga pasti akan mendekati kiai-kiai NU sebelum bertarung di kontestasi politik. Lihat saja, kalau ingin menjadi gubernur atau presiden, itu pasti sowan ke kiai-kiai kultural maupun struktural NU. Itu saya menunjukkan bahwa dimensi-dimensi ini sangat menentukan, sehingga menjadi seksi, katanya. Kemewahan dan kebesaran itu, lanjut Hanta, membuat siapapun tergiur untuk mendekati NU. Baik dari eksternal maupun internal NU sendiri akan merasa tertarik untuk memanfaatkan kebesaran NU itu. Tinggal pemanfaatannya itu untuk kemaslahatan umat, NU, kelompok, atau personal saja. Itu saja sebenarnya pemanfaatannya kira-kira, katanya. Meski begitu, Hanta menjelaskan bahwa NU sudah secara tegas kembali ke hitah 1926 pada Muktamar di Situbondo pada 1984. Salah satunya tidak lagi menjadi partai politik dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik manapun.
NU sebagai organisasi struktural, tidak terafiliasi dengan kepentingan politik, tetapi berpolitik adalah hak personal setiap warga, kultural. Hanya ketika yang berpolitik merupakan elit struktural NU akan dipersepsikan sebagai representasi NU sebagai organisasi, katanya. Melihat besarnya potensi suara dari kaum Nahdlin tersebut, tak heran jika para bakal calon presiden dan wakil presiden yang mulai bermunculan saat ini pun mencari simpati dari NU. Menilik sejarahnya, NU sendiri pernah memiliki kader tulennya menjadi presiden yakni di era Presiden Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur yang tak lain merupakan cucu dari pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Namun sejak era pemilihan langsung, dari 2004 hingga saat ini, belum ada satupun kader NU tulen yang berhasil menduduki kursi RI 1. Terakhir, kader NU yang terpilih untuk memimpin negara adalah Kiai Haji Maruf Amin yang terpilih menjadi wakil presiden saat berpasangan dengan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Kini menjelang Pilpres 2024, dari 3 nama bakal calon presiden yang beredar tidak ada satupun kader NU tulen yang diusung menjadi capres. Seperti diketahui, saat ini ada 3 nama potensial yang disebut bakal bersaing dalam Pilpres 2024 yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Meski ketiganya mengaku memiliki kedekatan dengan NU, namun kader NU tulen. Harapan besar, hanya ada untuk kursi bakal calon wakil presiden. Adapun nama kader NU yang beredar di bursa cawapres tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa serta Menko Polhukam Mahfud MD. Meski demikian, dari sejumlah survei yang beredar, ketiga nama tersebut ternyata masih kalah populer dibandingkan nama bakal calon presiden lainnya yang bukan berasal dari NU. Sebut saja, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Partai Demokrat AHY ataupun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Walaupun bukan dilahirkan di keluarga besar NU, para bakal capres dan cawapres yang beredar tersebut pun mulai mengkaitkan dirinya sebagai bagian dari NU. Bisa dibilang, jika mendekati musim kampanye semua capres dan cawapres yang bersaing akan mendadak NU.